Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang diperdengarkan bagi kita diambil dari Injil Matius mengenai kesetiaan dan komitmen gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh dalam menyambut sang mempelai laki-laki. Setiap gadis wajib membawa pelita dan minyak dalam menyongsong sang mempelai laki-laki yang akan datang. Di antara mereka, ada yang tidak menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga kelima gadis-gadis yang bodoh tidak bisa menyambut karena tidak membawa minyak. Sedangkan kelima gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan segala sesuatu dengan baik tanpa mengabaikan segala sesuatu. Kisah ini mengajak kita untuk melihat sejauh mana kita setia, komitmen, dan siap dalam mengerjakan tugas yang diembankan kepada kita. Mencapai hal tersebut harus ada tanggung jawab dan keseriusan, sehingga kita mampu melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengabaikan hal yang kecil dalam kehidupan kita, akan menjadi masalah yang besar karena mengabaikan dan menganggap sepele. Dengan mencintai tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, hal ini akan membawa suatu sukacita dan kegembiraan. Oleh karena itu, cintailah tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Misalnya, mencintai peran dan tugas kita baik dalam keluarga, masyarakat, sekolah, terkhusus di dalam gereja. Pertanyaan yang bisa kita renungkan, sejauh mana kita mencintai pekerjaan yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita memberikan waktu, pikiran, dan tenaga dalam berpartisipasi dalam segala tugas? Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dinilai bukan dari apa yang kita miliki, akan tetapi bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepada kita. Kesiapan gadis-gadis bijaksana ini menjadi teladan yang bisa kita teladani.
karena mereka menyiapkan segalanya dengan baik dan mereka memperoleh hasil yang baik atas apa yang mereka perbuat. Siapa yang menabur, dia pula yang menuai. Maknanya apa yang kita tanam, kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk memulai kegiatan harus ada persiapan yang matang, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Matang secara rohani dan jasmani, sehingga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di setiap rencana hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami begitu percaya diri bahwa kami bisa mencukupi kebutuhan kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkau jauh lebih berkuasa atas hidup kami. Ajarilah kami untuk hidup berjaga-jaga dan memasrahkan hidup kami ke dalam penyelenggaraan kuasa-Mu. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami. Kami antarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.